وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an khisalil Islam khair. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan kebaikan manakah yang terbaik di dalam Islam. Sebaik-baik amalan di dalam Islam manakah itu ya Rasulullah? Ketika itu Nabi menjawab, an tut'imat ta'am wa an taqra'as salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Engkau beri makan orang lain, engkau ucapkan salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang tidak engkau kenal. Tentunya kita bisa melihat apakah dia seorang muslim atau tidak. Jangan mentang-mentang ya kita dapat hadis tersebut lalu kita ucapkan saja kepada semua orang yang tidak kita kenal, dan bahkan ada isyarat indikasi orang beda agama, kita tetap baca salam, maka itu tidak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu dari dua amalan yang terbaik yang disebut oleh Nabi dalam hadis tersebut adalah it'amut ta'am, memberi makan orang lain. Dalam artian bisa memberi makan kepada orang lain atas nama sedekah karena dia miskin, bisa juga memberi makan kepada orang lain karena dia adalah tamu kita dan itu haknya, bisa dalam bentuk memberi makan orang yang berkecukupan, ya dia bukan orang miskin, hidupnya bahkan mungkin kaya dan berlebih, maka memberi makan kepada orang seperti itu sebagai hadiah, itu juga termasuk dalam cakupan hadis tersebut. Bahkan memberi makan istri dan anak yang sudah Allah wajibkan bagi seorang suami juga bisa dimasukkan ke dalamnya. Jadi memberi makan orang miskin, memberi makan tamu, memberi makan saudara dalam rangka silaturahmi, itu semuanya masuk dalam amalan yang terbaik di antara amalan-amalan lainnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, cenderung di antara kita menganggap remeh memberi makan itu, dia sangka pahalanya sedikit. Kalau dia gia nasi bungkui, dia gia makan 10 minit habis. Jadi pahalonyo sabanta bananya. Kalau kau mencari pahalonan lamo nan terus menerus bahkan sampai wak meninggal pun masih mengalir, tentu yo bawa kau atau bersedekah jo sesuatu nan tahan lama manfaatnya. Tapi kelebihan dari memberi makan ini, waktunya singkat, tapi nan singkit tadi langsung kadang pahalanya. Kalau iko waktunya lama, tapi seketik baru bisanya banyak. Jadi kita tidak ingin ada pemahaman di antara bapa dan ibu meremehkan sedekah dalam bentuk memberi makan orang lain. Karena dalam praktek, dalam kenyataan, susah bana kalau mengumpuan pitih untuk magiah makan orang. Tapi kalau untuk beli karpet rancak bararati juta na dapat sabantanya, itu dipengaruhi dek pemahaman awak, menyangku magiah makan orang ko ketek nilainya. Padahal setiap hari Nabi SAW beliau memberi makan kepada ahlus sufah, orang miskin, tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal, jumlahnya sekitar 300 sampai 400 orang. Mereka tinggal di sebelah masjid atau di serambi Masjid Nabawi. Nabi dan istri-istri beliau, mereka lah yang memberi makan orang-orang tersebut. Dan isu setiap hari minimal ada 75 orang yang Nabi beri makan. Kemudian Abu Bakar dan Umar juga, mereka berpacu memberi makan. Ada orang-orang tertentu yang mereka beri makan.
Kemudian Umar bin Khattab juga mengetahui Abu Bakar memberi orang tersebut makan. Mereka berpaculah untuk lebih banyak memberi makan kepada orang lain. Jadi jangan dilihat, kok makan sebentar, sudah tu nyelita balik, butuh lo makan. Enggak. Nah, di antara keutamaan dari it'amut ta'am, yang pertama adalah memberi makan kepada orang miskin. Allah jadikan sebagai penebus kesalahan supaya bapa ibu tidak jadi berdosa. Namanya kafarah. Penebus awak melakukan kesalahan berhubungan di siang hari bulan Ramadan, antara suami dan isteri. Apalagi kalau ndak suami ndak istrinya, tambah berbahaya kerja tu. Kalau ada lo nak beredar, kalau jo isteri ndak boleh, kalau jo isteri orang lain pula hukumnya. Karena disebut dalam hadis, berhubungan suami isteri di siang bulan Ramadan itu wajib mengqada orang yang mengerajanya dan wajib bayar kafarah. Kafarah alias penebus kalau tidak ingin berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi mengaku, waqa'tu fil halak ya Rasulullah. Aku sudah jatuh ke dalam kebinasaan ya Rasulullah. Apa kemudian itu? Berhubungan di siang bulan Ramadan yang harusnya ditahan, tak ditahannya. Maka engkau merdekakanlah budak. Budak kini tak ada. Budak dalam makna syar'i tak ada, karena kaum muslimin pemimpin mereka sudah sepakat untuk melarang perbudakan. Al-muslimuna inda syurutihim. Orang Islam itu sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Pemimpin-pemimpin Islam sepakat perbudakan hukumnya dilarang. Nah, kalau ada pun orang yang disuruh-suruh mirip kerjanya dengan budak zaman sekarang, tak bisa disebut budak secara syar'i. Mereka adalah buruh rumah tangga atau ummal. Mereka itu pekerja rumah tangga. Ada istilah lain, tapi bukan hamba sahaya atau budak. Wallahu alam, kalau 100 tahun yang akan datang kita tak tahu apakah kembali sistem perbudakan atau tidak. Karena ayat dan hadisnya belum dinasakh. Nah, kemudian kalau engkau tidak mendapatkan budak, maka berpuasalah 60 hari berturut-turut. Manga 60 hari puas. Ikut 60 30 hari saya balangga jo. Apole 60 hari berturut-turut lah 30 hari puasa, tu malih puasa hari ke-31. Ulanglah balik dari angka 1. Hasil nak kata kau nak model tu. Anak takau dari Rasulullah, kalau engkau tidak mampu, beri makan 60 orang miskin makan satu hari. Ya Rasulullah, tidak ada lu nang buat gih ada. Makanan nan kadiagihan ke 60 orang tu tidak ada. Nabi balik ke rumah sudah tu bau mangkuk gadang isinya kurma. Silakan engkau beri makan orang miskin dengan kurma ini. Ya Rasulullah, tak ada nak miskin di daerah tu, kami nak miskin di sinan. Makanlah, agialah ke isteri, agialah ke anak. Tak galak Nabi menceliaknya, manang banyak apa tu. Sudahlah, dosa nak jadi dapat. Makan kurma dapat pula. Untuk 3 orang, berarti 10 hari. Hanya 60 orang dalam satu hari. Bisa lagi satu orang 60 hari. Atau lagi 2 orang 30 hari. 60 orang hanya lagi untuk makan satu hari. Itu teknis saja. Kalau ada yang melanggar, bisa hanya menghilangkan dosa berhubungan tu dengan salat tahajud 1000 rakaat, dah bisa. Bisa hanya tebus dengan rajin-rajin bersedekah, indak bisa. Bisa hanya tebus dengan pergi haji tiap sebentar, indak bisa. Magi makan baru bisa hilang dosanya tu. Nah, aku haramkan engkau seperti haramnya ibuku terhadapku. Artinya suami awak mengecek sebagai isteri, hanya kecek awak sama jua maknya. Hanya tak boleh bersentuhan, menyentuh ibu, menyentuh dalam artian bahasa kiasan. Kini nyo haramkan dirinya menyentuh istrinya karena istrinya nyo anggap seperti ibunya, alias suami tadi menzihar istrinya. Dalam hukum Islam, si suami tak boleh menyentuh istrinya alias berhubungan sampai inyo bayi tebusan. Tebusannya merdekakanlah seorang budak.
budak kini nak bersobok. Kemudian puasalah 60 hari berturut-turut. Dah nak nak taluk dah tu. Kemudian agilah makan 60 orang miskin. Seandainya ndak ada pilihan magiah makan ko salamunyo apa ndak bisa menyentuh isteri tersebut. Nah, carilah ibadah lain. Ya, bisa hanya menggugurkan kesalahan awak. Serupa magi makan tu menebus kesalahan. Dah jadi awak bersumpah, sudah tu langgar sumpah. Merdekakan budak. Tak ada budak kini. Puasa 3 hari atau agiah 10 orang miskin makan 1 hari. Kalau puasa 3 hari lah lapih dari kewajiban. Tapi awak surang dan dapat manfaatnya. Kalau awak bagi tebusan pelanggar sumpah itu dengan cara bagi makan orang, sumpah nan awak langgar lawak tabui, orang dapat sedekah dari awak tak jadi pulau berdosa. Itulah luar biasanya magiah makan orang miskin. Termasuk puasa. Tak taluk puasa, bayi fidyah. Bara hebatnya puasa, bisa didapat hebatnya tu dengan bayi fidyah pula. Puasa ibadah yang Allah langsung balik pahalanya. Puasa na model tu luar biasanya, bisa ditukar je fidyah. Model tu lah. Atau fidyah bagi makan orang miskin makan sehari. Nah, kemudian yang kedua, menyelamatkan atau menjauhkan saudara kita dari kekufuran. Ada perkataan orang Arab, kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir saja kefakiran membuat seseorang jadi kufur. Ya, orang-orang yang fakir, orang-orang nan miskin, mereka adalah sasaran misionaris pemurtadan dan misi-misi yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Nan dicarinya nan miskin-miskin tulah. Adonan main kasa, adonan main alui, adonan merayu pakai ekonomi bantuan dan lain sebagainya. Nah, ketika masuk agama lain, saudara waktu awak berang-berang. Seandainya agiahnya makan, tak kata fikirnya mencari makan ke orang kafir, itu nak kata fikir dia dah. Tapi awak tertarik kepada hal yang lain yang awak sangka lebih gadang, ternyata tak sagadang, dan awak kira. Orang kaya nang dimurtadkannya. Orang kaya tu makannya cukup. Sekolahnya bisa, biaya ada. Sehingga ilmu ada. Kalau orang kanyang paruinya tak merasakan kelaparan, susah untuk dipengaruhi. Ini dah betul. Makannya ada, pendidikan ada, biaya untuk ikut ada saja. Tapi kalau makan tak ada, pendidikan susah, berubik pun entah ba'a. Anak model tu lah. Nak dibantu, ada udang di balik batu. Akhirnya minimal awak nak taluk mengkritiknya ketikanya melakukan kemaksiatan. Lah tempik dek pemberiannya. Lama-lama awak anggap inyolah orang nan elok. Kecik Islam awak ko bersaudara, otak saja. Awak kesulitan tak ada dibantunya dah. Awak minta bantuan tak ada keciknya. Akhirnya datang orang non-Muslim membantu awak. Atau dikecilnya awak lama iman segala macam. Jadi awak sendiri yang mempraktikkan Islam tu tak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tak beriman seseorang sampainya cinta kepada saudaranya sebagaimana dia cinta ke dirinya. Kalau dia suka berkecukupan, maka dia suka pula saudaranya berkecukupan. Kalau saudaranya tidak berkecukupan, maka dia cukupkan saudaranya. Saudaranya bahagia, bahagianya tu bantu inyo pula dan dibahagiakan. Model tu orang yang beriman, imannya yang sempurna. Nah, orang-orang nan sulit duit itu nang dicarinya. Dengan buat cukupkan orang tadi, maka sulit untuk memurtadkan atau menjerumuskan mereka. Makanya calik-calik sia di lingkungan awak nang kurang-kurang tadi. Jangan sampai awak tetangganya rupanya lah beralih keyakinannya. Awak sebagai tetangga tentunya harusnya malu. Abak kau bisa orang di bawah ketiak awak lolos model tu. Jua orang tu merayunya. Ternyata merayunya pakai parui, pakai piti, pakai bantuan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, laisal mu'min allazi yashba' wa jaruhu ja'iun.
tidaklah beriman orang yang kenyang perutnya tetangganya lapar. Hadis Imam At-Tabrani. Laisal mu'min, tidak beriman, dinafikan keimanan bagi orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Oh, ini rajin umrah salah. Ini rajin salat di sah pertama, ya rajin salat salah. Nanjale laisal mu'min, indak berimannya. Artinya imannya tak betul, imannya tak sempurna, imannya rusak. Kerana nyo kenyang tetangganya litak tak makan. Kan tak disebutkan dalam hadis tu laisal mu'min, ko khusus yang tak salat ndak. Orang yang mengaku beriman, kalau inyo pabiakan tetangganya kelaparan, maka laisal mu'min, tak beriman ni. Oh, ibadah yang lainnya rajin, ya sudah, tak sempurna imannya. Ibadah yang lain itu nak mengantarkan inyo kepada kesempurnaan iman. Karena salah satu bukti keimanan orang, inyo tak akan bisa lalu lama, inyo tak akan bisa makan dengan tenang sampai tetangga-tetangganya tercukupkan kebutuhan makan dan minumnya. Nasihat tetangga itu, ulama tak sepakat. Banyak perbedaan pendapat. 40 rumah di sekitar rumah kita. Nasihat tetangga itu, sampai pulau rumah di setiap mata penjuru angin, ya, penjuru mata angin, utara sampai pulau selatan, sampai pulau barat, sampai pulau timur, sampai pulau itu namanya tetangga. Anak lain tetangga adalah sampai kama suara wak basorak serupa azan dikumandangkan, sejauh suara azan terdengar, sejauh itu pula lah yang disebut dengan tetangga masjid atau jiranullah, tetangga Allah. Makin canggih sound sistemnya, makin jauh terdengar azannya, maka mendengar azan dari masjid ko, ini bisa disebut tetangga masjid, walaupun mungkin 100 rumah dari masjid. Anak lain mengatakan tetangga orang nan hidup dalam satu daerah. Di makam perompak Bukit Tinggi, Bukit Tinggi, ayo ke tetangga awak namanya tu. Di mak tinggal Bukit Tinggi, Bukit Tingginya di mak Kecamatan Niko, Bukit Tinggi lo Kecamatan Sabala, tetangga jo namanya tu. Kini pilih saja lah. Ada makna tetangga bagi bapa dan ibu, karena memang tidak ada definisi bakunya do. Tapi nanjale orang-orang yang di sekitar tampe wa tinggal atau perumah nawa sa-RT, sa-RW Jawa, sekelurahan, minimal itu kita tahu ada yang kurang, ada yang miskin, ada yang tidak berkecukupan, maka bantulah sebelum datang yang nomor 2 tadi. Hampir saja kefakiran membuat seseorang jadi kafir. Dan ini juga salah 100%. Awak yang tak peduli pun disalahkan juga. Kenapa? Allah kadang-kadang bagi rezeki itu tak langsung kawak, alias dititipan kawak nan punya rezeki balabia, supaya wa agian ka orang nan punya hak kerana inyo kurang kekurangan. Tapi awak menyangka awak nan bau sawak nan punya, ya terserah dia awak ku agian tindak, ya terserah lah. Lupanya alam semesta, isi langit bumi milik Allah. Awak tidak ada sebagai pemilik. Sado milik Allah, jawab awak bagai milik Allah. Inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah. Lupanya itu hanya titipan dari Allah, dan Allah punya perintah dalam harta itu, tidak inyo kerajokan. Akhirnya harta hanya membuatnya dapat kesulitan di hari akhirat. Itu yang ketiga, ya, bukti iman seseorang, inyo magi makan orang lain, hendaknya biarkan tetangganya kelaparan sementara inyo lama lalu kekenyangan. Apalagi tadi berbuku banyak sisa makanan. Akan pai pasal berbukuan di Bali diborong sebenarnya. Janjian kiri tu kanan piti dah ada nambah siso. Dia lagi piti mati ibu jangan biar ndak untuk sebulan ko. Sehari tu habis Bali berbukuan sebenarnya. Sudah tu nak temakan sebenarnya. Sudah tu tercampak sebenarnya. Sudah tu jadi saudara setan dalam bulan Ramadan. Yang tak pernah terjadi di luar bulan Ramadan, justru nyo jadi saudara setan. Dek mubazir, membuang-buang makanan. Orang litak, orang bingung negeri makan, boleh masuk pandemi. Ada negara seperti Sudan Selatan, tak ada negeri pakai berbuku, tak ada negeri pakai sahur. Alisah puasa kami tu, hai Syekh. Ali model tu pertanyaan orang. Kalau dia awak,
bingung nang kadi makan, bukan bingung lain bukan makan tu nak, tapi bingung memilih menu untuk hari kini. Alun lai tibu hari besok celai nyola bingung lah tu. Besok celai nang kadi makan. Mudah tu lah. Pusaka barui pusaka parui. Jadi bukan syahrus sabr, bukan bulan kesabaran, tapi syahrul batan, bulan parui. Itu namanya tu. Bawa menyabuinya bulan kesabaran, menahan diri tidak belanja tu saja desa. Rasul kalama bakso tusuk, rasul kalama bakso bakar, rasul kalama bakso alai, bakso baure, bakso meledak, bakso beranak, bakso alai, bercucu bercicit, macam-macam. Anak sabar tu. Kecilnya syahrus sabr, bulan kesabaran. Di mana tak sabar? Piti balanjo tambah banyak, volume sampah tambah tinggi, nan badan tambah baringnya, bukan tambah sehat, tambah penyakit. Jadi cocok syahrul batan, bulan berpuasa-puasa kapari. Apa tu banyak orang senang kalau puasa ko datang, makanan sambuh, anan awak teragak, aduh. Itu beko, hari pertama, sebelum hari pertama, hari Senin berarti nak temui pasal tu di orang ni. Bukannya pasalnya nak lawe malah bertingkir. Anak temui alasannya malapihan saliru. Habis suat tak boleh lagi. Habis suat lagi puasa dia tu malapihan saliru lah sebulan awak tahan. Antah bilonya menahan salirunya sebulan tu. Nak tahu ada? Kenapa? Pas berbuka tu lapis salirunya. Nak apa suara modern? Patut itu baiknya menolong orang litak tu. Awak diajar litak bulan Ramadan supaya mudah membantu orang kelaparan. Anak kampe awak selamai dari ayat yukadzibu biddin. Ara'aita allazi yukadzibu biddin. Adakah engkau melihat mengetahui orang yang mendustakan pembalasan dari Allah? Salah satu orang yang mendustakan pembalasan. Nak percayanya ada balasan di akhirat. Bagi orang yang peduli kerana yatim orang miskin, dia percaya je dah. Ada nak percaya tu makanya nak pedulinya kerana yatim orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Inyo nak mendorong orang bagi makan orang miskin. Apa dak do nang kadiagian ke orang dah. Inyo ndak lo sanggup mengecek majak orang bagi orang miskin dah. Atau inyo ndak lo namuh bergerak mantan makanan untuk orang miskin dah. Atau nyo punya bawahan ndak lo namuh maja bawahannya untuk bagi makan orang miskin. Atau nyo atasan ndak lo namuhnya perintahkan bawahannya bagi makan orang miskin. Intinya nyo nak peduli je nasib orang miskin. Apa dah banyak masuk surga orang miskin, orang kaya alum bisa masuk lagi sampai na miskin-miskin tu masuk sedanya. Nabi itu kawannya ada orang kaya, ada orang miskin. Bahkan Nabi pernah sampai 10 orang je sahabat pai ke rumah sahabat lain tak berterompa seorang Allah je. Biasa je. Awak alergi mana duduk orang miskin rasa-rasa kepindah nasibnya kawak. Sajak duduk joinyo petang ayo dah laku galih besok pagi. Itu bayu kerja. Dikeceknya orang nak bawa siang. Nak menentukan rezekinya orang tu. Makanya ada rasa anggan duduk je orang nan kurang tu, sasah je orang tu bersentuhan kakinya, rasa-rasa kadi transfernya kemalangannya kawak. Maka ajan dekik-dekik je orang tu. Cilakulah orang nan model tu. Allahumma ahlini miskinan wa amitni miskinan wadkhulni fi zamratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan masukkan aku ke golongan orang-orang miskin. Doa Rasulullah, bukan berarti Nabi memuji kalau miskin. Miskin-miskinlah kalian. Ainda. Kerana salah satu doa Nabi apa? Berlindung dari rasa lapar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu bukti orang tu faham agama, nya cukui kebutuhannya, ma'isyahnya terjaga. Tandanya faham agama, nya nak minta ke orang. Inyo berusaha, Islam menyuruh awak keraja. Jadi kalau awak bagi orang miskin makan, awak nak masuk allazi ra'aita allazi yukazzibu biddin. Assalamai awak dari ayat
surah Al-Maun tu kan bercerita tentang orang munafik tu. Orang munafik tu nak bagi makan orang miskin, tak peduli anak yatim, kalau salat nyuria, orang akan menolong orang lain halang-halangi. Nah, kemudian yang kelima mengundang pertolongan Allah datang. Inna Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah membantu seorang hamba kalau hamba tersebut membantu saudaranya. Apa ibu bantulah saudara tu untuk makannya. Kan kebutuhan pokok tu. Mungkin kebutuhan pokok yang lain alun bisa awak bantu, tapi naniko lah bisa awak membantunya. Lah terasa dinyo manfaatnya. Setidaknya untuk makannya nak memikirkan lain. Nah, ketika awak membantu orang, Allah akan memberikan pertolongannya, dan janji Allah itu pasti, Allah mustahil ingkar janji. Minta tolonglah ke Allah, bukan hanya dengan doa tapi juga dengan usaha. Salah satu usahanya bantu orang lain, karena itu mengundang pertolongan Allah datang. Karena Nabi mengecek model itu, Allah akan bantu seseorang kalau dia bantu saudaranya. Apa boleh membantu saudara dalam masalah kebutuhan pokok? Nah, wakaluan orang dari kesulitan, dari makan minumnya, anan awalnya sulit, kini mudah. Allah keluarkan kita dari kesulitan di hari akhirat. Kesulitan di akhirat itu berlipat-lipat beratnya. Indak manga-manga ada kesulitan di dunia. Mungkin sabarik-barik kesulitan di dunia, itu alun seimbang jo kesulitan paling ringan di akhirat itu. Karena pandiangnya jauh sekali. Bantu orang, Allah bantu awak. Tapi jangan dikte lo Allah. Ya Allah, ambo bantunya 100,000, bantu ambo di 1 juta. Nak model. Kalau model itu nusa lah orang bantu selah orang. Allah membalih terserah dia Allah. Capek lambik dunia akhirat. Dalam bentuk nan inginkan atau dalam bentuk yang lain terserah. Jangan diminta didiktir. Ambo kalau ndak jopiti balainya ndak ada. Itu ndak tertik nomor tu. Ndak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian keutamaan memberi makan yang keenam, haji yang paling utama. Sa'id bin Jubair ditanya, ayul haji afdal? Manakah haji yang paling bagus, paling utama? Yo haji na mantap tu nama. Kecek beliau, it'amut ta'am wa lana al-kalam. Orang nan bagi makan menjaga lisannya. Kalau nyo balik haji, sukunya bagi makan orang. Tak jago lisannya dan sebelumnya ndaknya jago. Sebelum pergi haji, lisannya ibarat pisau silet. Tersai hati orang mendengar setiap kata yang ucapkan. Pulang dari haji, ia berubah 180 derajat. Indak sakit hati orang mendengar keceknya tu. Senang orang mendengar kata-katanya. Tu haji yang terbaik. Kemudian magiah makan orang. Ya Pak, minta makan deh, labi piti naik haji. Ada itu jawabnya tu. Carian orang ke makan walaupun piti nak ada. Inyo ingin membuktikan ke Allah kalau hajinya mabrur, hajinya diberkahi, membuatnya menjadi lebih baik. Nah, kemudian orang-orang yang memberi makan orang lain dapat kamar khusus dalam surga. Yura batinuha min zahiriha wa zahiruha min batiniha. Nampak yang di dalam dari luar nampak lu ke dalam. Untuk Asia tu Allah persiapkan. A'addahallahu liman at'amat ta'am. Allah sediakan untuk orang nan magiah makan. Nan terakhir nan paling luar biasa, jarang basebok na model-model kenya. Di hari akhirat apa kata Allah kepada seorang hamba, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Aku minta makan kepada engkau, tapi kenapa engkau tidak kasih aku makan? Tentu nan anak cucu Adam manusia ko heran. Wa kaifa ut'imuka ya Rabb, ya Allah, wa anta rabbul alamin. Ba'alu ambo kamagi makan engkau ya Allah, engkau kan penguasa alam semesta. Apa kasihnya tu? Ama alimta anna fulana ya abdi. Tahu tak engkau hambaku si fulan istat'amaka, meminta makan kepada engkau, falam tut'imhu, engkau tidak beri makan dia. Ama alimta, apakah engkau tidak tahu
lau ya tat'imuhu, jika engkau memberi dia makan, lawajadtani indahu, ketika itulah engkau bagi hamba makan. Carilah amalan yang lain yang dibitun oleh Allah. Tidak ada. Hadisnya panjang tu. Aku sakit, kenapa tidak engkau jenguk? Maridtu walam ta'uddi. Kata Allah ke manusia tu, ambo sakit bako nak berjanguk. Tentu terkajui hamba tadi. Bala engkau yang sakit ya Allah, engkau kan penguasa alam semesta. Wa kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Tahu tak engkau, si fulan hamba aku sakit, kalau engkau jenguk, engkau mendapati aku bersamanya. Artinya menjanguk Allah sakit itu serupa menjanguk hamba Allah sakit. Itu kiasan menceritakan keutamaan amalan menjenguk orang sakit, amalan memberi makan orang lain. Aku minta makan tapi engkau tak kasih, artinya ada hamba Allah yang minta makan tapi apa ibu ndak agih. Apa dia lagi amalan lain tu? Bayangkan Allah sandarkan rasa lapar itu ke zatnya, ke dirinya. Jadi kalau bahasa kasarnya magia makan Allah, itu bahasa kasar tapi makna mana kias. Apa? Awak beragiah ke rumah Allah, kalau ikut hamba Allah. Awak beragiah untuk membangun benda mati, ikut manusia, hamba Allah. Taruhilah, berwakaf, taruhilah, tapi jangan ditinggal kohan. Ikut nak cok Nabi kerajaan. Tapi dia awak, mungkin dia tak tahu. Akhirnya kalau tahu, bayangkan, aku minta makan, kenapa tak kau kasih? Bala tu ya Allah, tahu tak engkau, hamba aku minta makan kepada engkau tak kasih. Jika engkau memberi makan kepadanya, itulah yang dimaksud, aku minta makan tapi kau tak kasih. Bahasa yang model hadis qudsi itu luar biasa. Makanya Nabi merutinkan itu. Di bulan Ramadan beliau lebihkan daripada bulan-bulan yang lain. Kedermawanan Nabi di bulan Ramadan serupa angin kencang. Tak angin sepoi-sepoi dah, angin kencang. Nah, di dalam penelitian para ulama, 70% dari 56 negara Islam, 70% bisa disebut negara miskin. Negara Islam nan kayu-kayu banalo nah. Nan miskinnya miskin banalo bah. 56 negara Islam, 70%, lebih dari 70% bisa disebut miskin. Setiap tahun kaum muslimin melempar uangnya 5 miliar dolar untuk haji sunnah, haji wajib. Kaum muslimin mengeluarkan biaya untuk haji sunat. Haji sunat kau 5 miliar dolar dikalilah 10.000. 5 miliar kali 10.000 berapa? Di balian selalawak nak temui Danau Singkara. Itu mana dibantu saudara? 830 juta orang miskin di dunia. Catatan dari Badan Pangan Dunia FAO. 700-nya orang Islam tu 700 jutanya. Dan 130 orang kafir tu. Anan 700 jutanya orang Islam tu. Kama orang Islam melempar pitinya untuk haji sunat, untuk umrah reguler tiap tahun atau kau bisa tiap bulan. Kini dia giah peringatan dia Allah, tak boleh orang Indonesia pergi apa umrah mendaftar jola kecilnya. Awaklah payahlah tu kecilnya dia tak sempurna dah. Habis suap pai pulang dia nak lo sempurna dah. Sudah tu pai yang ketiga ulang lo balik tak sempurna dah. Namanya can tak sempurna tu sia inyo surang. Akhirnya dia peringatan di Allah tu. Larang salah orang Indonesia tu pergi haji lagi. Kenapa? Ini Allah painya menyelingki dalam daftar. Tertunda orang yang wajib pergi haji. Agilah orang yang lumpai itu pergi dulu. Allah habis orang yang lumpai itu pergi. Ada joko tale silakanlah.
Tapi awak tak suka kalau hanya mementingkan ibadah individual, tapi nyo tak pandai ibadah sosial. Ibadah sosial lebih utama dibanding ibadah individual. Kalau dalam bahasa fikihnya, ibadah qasirah, ibadah muta'addiyah. Ibadah muta'addiyah lebih prioritas dibanding ibadah qasirah. Qasirah pun untuk awak saja. Muta'addiyah untuk awak, untuk orang lain, manfaatnya lebih luas. Jadi ingat-ingatlah hadis qudsi tadi itu, riwayat Imam Muslim. Allah nanti di akhirat mengecek kepada seorang hamba, aku minta makan, kenapa engkau tak kasih? Jangan sampai awak punya kerajaan model tu. Kalau awak memberi makan hamba Allah, maka bayangan luar biasa pahalanya. Memberi makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa awak bayangkan baragadang pahalanya tu. Iyo sebentar makannya tu. Tapi kan pahalanya luar biasa. Nah, itulah salah satu amalan yang terbaik dalam Islam. Kalau dibawaan ke politik, magiah makan ko lobi-lobi nan paling mangkuih. Berang-berang orang di luar ajak, ayo kita makan siang. Mengapa kalian demo-demo? Mendengar orang tu paruhnya lah kanyang, nak dituntui lagi. Kecek orang awak daripada bercakap juga galang-galang, biarlah bercakap je orang. Maka agiah orang tu, paruhnya tu agiah makan. Sudah tu dia ajak bercakap, nak muah dia bercakap lagi. Keceknya paruhnya kanyang ke parang orang parang lah. Itu keceknya tu. Kini apa salahnya awak pakai itu? Teknis magiah makan tu untuk majak orang kepada kebaikan. Ada pengajian, disediakan makan siang gratis. Kita caliak sianan datang. Habis belo acara, ndak disediakan makanan gratis. Sianan datang. Abang dia lah tu. Awal-awalnya awak baru, orang ko mungkin niatnya nak lain-lain. Tapi awak baru, lama-lama niatnya nak model tu lain. Dan tak ada pula salahnya mencuba cara nak model tu. Tu makanya adanya namanya pasukan nasi bungkui, sianan magian nasi bungkui inyo bela tu. Walaupun kerajaan tak taha. Itulah kekuatan power of nasi bungkui. Jadi jangan dianggap remeh tu. Jamal yang jadi kampung mulai. Jangan mengecek saja. Lah makan alun aku pitih. Jamal yang dia suka nak awak, orang suka malu awak, jadi dah. Tapi berceramah berbesar-besar, nampaknya litak, nak calah masuk telinga dia tu. Maka makan dulu, baru rapik. Kecil orang Minang, marah deso di Parui Kanyang. Ide-ide cemerlang muncul ketika Parui Kanyang. Aku makan alun, rapik dulu. Ada usul, haniang. Ada gagasan, haniang. Orang litak ditanya gagasan, nak keluar. Sudah tu baru makan. Pas siap makan, ambo ada gagasan ceknya, ambo ada ide, ambo ulang rapi siap makan. Anjak makan dari dulu kalau model tu. Gadang manfaat. Cuma awak tak maksimal mempergunakan. Mungkin memang nilainya sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan dan kesempatan kepada bapa dan ibu. Boleh puasa aku kan majawak untuk lebih sosial, tajam perasaan awak terhadap penderitaan orang lain. Disuruh awak merasakan lapar walaupun nasi di rumah cukui, sambal cukui, tapi disuruh menahan litak untuk siang hari itu disuruh. Diajar supaya mencelik orang lapar tu mudah awak membantunya, kan awak tahu rasa lapar itu tidak enak. Orang kalau merasakan penderitaan, biasanya inyo capek merasakan penderitaan orang lain. Apalagi kalau nyo beriman, maka segera membantu saudaranya. Jadi kalau puasanya lah sekian puluh kali selama hidup, berarti mungkin lebih 1000 hari. Kalau ditotal puasa Ramadannya, tak jo tajam perasaannya terhadap penderitaan orang. Awak khawatir nan dapat dinyo ayo syahrul batan, bulan parui, berpuasa-puasa parui. Kam min siyamin laisa min siyami illa al-ju'al atas. Betapa banyak yang berpuasa yang dapat dinyo litak cie awi cie. Itu senang dapat nam pahala dapat indah, dan sifat orang bertakwa dapat indah. Nah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua.
Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah untuk mengejar amalan-amalan paling utama. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.